Maya, apa kabar Mai? Iya Udah Pak, berapa sih? lagi OTW Pak. Maaf Oh off ya, ya. kamera. Aduh, Mak. OTW terus kawan nih. Dari mana nih? Medan Pak, mau balik Siantar. Masya Allah. Main terus ya. Selamat malam, Dokter Joni. Makasih Pak. Malam. Selamat malam juga semuanya. Ya, Mulai ya. wah keren. Baik, kita mulai acaranya. Saya akan tampilkan Randall. Jujur. Ya, ya, udah sedang sedang tampak. sedang berproses. Ya udah. Oke, Kelihatan. saya slideshow saja dulu biar lebih lebar. Oh, ini rupanya PDF. Oke, Cukup lah Pak. cukup kelihatan ya. Kelihatan, bagus jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keselamatan pasien. Bapak Ibu sekalian, jadwal acara KSK kita, Knowledge Sharing Course ke-75. Topiknya ini sangat menarik, PROMS dan PREMS, dan integrasi ke dalam rekam medis elektronik rumah sakit. Jadi tentu Bapak Ibu sudah mengetahui adanya program HPCC Award, ya, Hospital Patient Center Care Award, dan ini adalah salah satu pilar yang harus dijalankan untuk memenuhi panduan dari HPCC Award tadi, ya. Jadi ini PROMS-PREMS nanti akan diuraikan dengan jelas oleh Pak Joni, suara dari pasien. Oke, sesudah itu acara kita setelah pembukaan akan disampaikan doa oleh Dr. Ani, kemudian sambutan ke eksekutif Kars, kemudian Pak Joni akan menyampaikan topik yang sangat penting ini, sesudah itu tanya jawab dan kemudian penutupan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, mohon Dr. Hani untuk memimpin doa. Silakan Pak Ani, lagi telepon ya. Terima kasih Pak Niko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman saudara-saudara surveyor yang berbahagia, juga eh, rumah sakit yang rumah sakit Mitra Kars yang hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu acara PROM dan PREM yang akan dipakai pada waktu penilaian HPCC Award. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perkenannya agar supaya Kars diberikan perlindungan, supaya PCCI diberikan eh, kemajuan, juga HPCCA dan seluruh surveyor dan rumah sakit. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam. Mohon yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Robbana, pada malam hari yang berbahagia ini, kami bersujud dan kami memohon kepadamu, berikanlah kepada Kars selalu kelapangan, berikanlah inovasi, berikanlah segala eh,
ide-ide cemerlang agar bisa membantu rumah sakit untuk em, mencapai tingkatan yang tertinggi di dalam negara ini dan mungkin mencapai tingkat-tingkat internasional. Ya Allah, pada malam hari ini Dr. Joni akan menyampaikan tentang kegiatan prom dan prems yang belum terlalu populer di Indonesia. Semoga kau berkahi Dr. Joni kelancaran dalam menyampaikan pendapatnya dan kesehatan selalu. Juga kepada Dr. Niko sebagai moderator, juga kepada Pak Sutoto, Ketua Eksekutif kami, dan semua teman-teman manajemen yang lain. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita memohonkan selalu keridhaan dari Allah dalam segala apapun yang kita lakukan. Semoga berkah adanya dan semoga mencapai keberhasilan yang sangat tinggi. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih, Dr. Hani. Berikutnya adalah pembukaan dengan sambutan oleh Ketua Eksekutif KARS, Dr. Sutoto MKes, Visqua, CRP, CMED, MQM, MPM. Apakah sudah hadir? Kayaknya belum ya. Kalau gitu Kami diwakili aja Dr. Hani sebagai Ketua PCCI, mewakili Pak Sutoto. Saya persilakan Pak Dr. Hani. Ya, terima kasih Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili Bapak Ketua Eksekutif yang berhalangan untuk hadir, Pak Sutoto, kami sebagai Ketua PCC Institute eh, menyatakan acara ini dibuka dan acara ini adalah acara pendahuluan karena kita akan segera memulai eh, HPCCA batch 2. Batch 2 yang rencananya akan dilantik, diberikan sertifikatnya pada Pitselnas ke-10 di Bandung, tanggal 5 Agustus yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa di luar negeri penilaian rumah sakit terbaik itu semuanya mengandung patient center care. Ya, jadi saya menjadi juri selama 4 tahun untuk penilaian rumah sakit terbaik di International Hospital Federation (IHF) yang tahun ini akan World Congress-nya di Seoul. Itu uh, semua 35 rumah sakit yang saya nilai semuanya mengemukakan soal prom prems dan patient center care, uh, person center care, dan juga uh, segala kemajuan-kemajuannya yang luar biasa. Kita di Indonesia belum terbiasa, sehingga karena itu KARS melakukan inovasi melalui membentuk Patient Center Care Institute yang dinakodai oleh saya dengan Dr. Niko, juga Dr. Joni, Dr. Ayi, Dr. Lui Harsi, Dr. Eka, Dr. Ibu Santi. Jadi kita akan segera mulai bimbingan dan segera mulai penilaian rumah sakit dalam rangka peresmian nanti di Pitselnas kedua. Jadi ini di Pitselnas ke-10 batch 2. Jadi batch 3 akan kita mulai segera setelah Pitselnas. Jadi teman-teman sekalian, tolong kita yang surveyor, kita menghadapi Pitselnas ya. Dan nanti pada waktu Pitselnas Anda punya pilihan untuk ikut dalam workshop yang mana. Dan untuk nanti untuk menjadi surveyor dari HPCCA itu diharuskan memiliki
atau CHAE, ya Certified Hospital Accreditation Expert, atau CPCCP, ya Certificate Patient Center Care Professional. Dan dua-duanya ada di Pitselnas. Jadi mohon teman-teman surveyor jangan eh, jangan jangan ketinggalan. Yang belum punya CPCCP itu tentu sangat penting sekali. Memang saat ini eh, kita masih pada tahap permulaan, jadi rumah sakit yang disurvei belum banyak. Tapi kita berharap ke depan kalau kita eh, bisa melakukan awarding pada banyak sekali rumah sakit, tentunya kita harus menambah jumlah surveyor. Ya, jadi surveyor yang belum punya CHAE dan belum punya CPCCP, tolong di Pisarnas pilih CPCCP karena itu tentunya lebih CPCCP lebih pas ya untuk menjadi surveyor. Tapi CHAE juga karena sebagian dari tolok ukurnya adalah dari Starcast. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, tolong disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Dr. Joni karena Anda bisa kalau masih berhubungan dengan rumah sakit, Anda bisa menyampaikan rumah sakit untuk memulai prom dan prem. Dengan prom dan prem yang sudah dilakukan di seluruh dunia itu, harusnya kita bisa mengurangi dari legitisasi, nah dari tuntutan malpraktek, karena pasien itu di dalam rumah sakit pada waktu dirawat, dia sudah diminta pendapatnya. Dia diajak untuk mendesain pola pola eh, pola perawatannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi what matters to you kata Dr. Niko selalu mengutip dari ISQA dan juga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa PCCI selalu berusaha mengupgrade kita semua dengan adanya international webinar free setiap Jumat terakhir, setiap bulan. Anda bisa lihat jadwalnya sampai akhir 2027 sudah terisi penuh dan Anda bisa lihat di webnya KARS. Kalau Anda buka di webnya KARS, nanti Anda buka PCCI, nanti Anda dapatkan jadwalnya itu ya sepanjang. Nanti kemarin kita ada suatu topik yang sangat-sangat bagus sekali yang dibawakan oleh eh, Peter Peter Lachman. Peter Lachman itu adalah CEO dari ISQA sebelum eh, sebelum Carsten Engel. Sebelum Carsten Engel ya. Jadi eh, dia sangat maju. Dia berbicara tentang patient center care di dunia, global patient center care. Ya, kalau Anda berminat nanti bisa minta eh, slide-nya sama Pak Indra. Nanti bisa diposting. Dan untuk yang akan datang ini eh, Richard Greenhill, dia pemimpin redaksi dari salah satu jurnalnya dari ISQA. ISQA punya dua jurnal dan salah satunya dipimpin oleh Profesor Aziz Sheikh dan yang satu lagi dipimpin oleh Richard Greenhill. Ya, jadi yang oleh Prof Aziz itu bekerja sama dengan Oxford bicaranya lebih tentang medis ya tentang medis. Sedangkan jurnal yang dari Richard Greenhill ini lebih bersifat umum. Jadi Richard Greenhill akan menjelaskan kepada kita bagaimana bagaimana caranya Anda bisa memasukkan tulisan-tulisan ke majalah ISQA. Apakah mungkin kalau Anda eh, member individual atau member institusional, karena Anda semua member institusional dari KARS, para surveyor, jadi eh, apakah mungkin mendapat keringanan dalam menyampaikan paper-paper? Ya, teman-teman sekalian, jadi ini sangat penting sekali. Dan saya sampaikan satu lagi yang sangat penting kepada teman-teman surveyor, bahwa Dr. Joni akan mengadakan suatu eh, lomba penulisan tentang Visqua
Jadi walaupun Anda sudah tidak memperpanjang Visqua tidak jadi masalah, tapi bagaimana Anda menerapkan ilmu yang didapat dari Visqua ke rumah sakit. Jadi itu papernya sangat mudah sekali. Jadi topik yang Anda lihat topik yang di ini, oh di rumah sakit saya mengembangkan hal seperti ini. Jadi dan paper itu juga nanti bisa disubmit ke ISQA di Dublin ya sampai tanggal 26 Juni ini ya. Jadi kalau sistem upload eh, abstrak ke ISQA itu Anda tidak perlu bikin tulisan dulu ya, asal sudah ada konsepnya, nanti mereka akan memandu. Jadi topik per topik 100 kata, 100 kata, 100 kata nanti jadi semua. Ya, tidak mengikuti tulisan Anda. Jadi semuanya sangat mudah sekali. Dengan ini saya nyatakan bahwa eh, KSK yang ke-75 tentang PROM dan PREM dan integrasinya di dalam rekam medis elektronik dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hani, Pak Ustadz nih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya izin 2 menitan gitu menyampaikan bahwa PROMS dan SPREMS ini tadi sudah saya sebutkan dalam rangka program Hospital Patient Center Care Award. Nah, program itu mungkin sudah banyak yang memahaminya adalah suatu penerapan standar atau kita sebut panduan sehingga nanti lulus mendapatkan sertifikat HPCC Award. Saya akan sampaikan 2 slide tentang isinya ya yang inti. Mohon izin. Oke, apakah sedang berputar? Sedang, ya oke, sudah. Nah, jadi ada 8 panduan. Nanti 2 slide akan membukakan itu. Panduan ini sebenarnya adalah standar, ya, standar dari HPCC Award. Yang pertama adalah mengenai PCC dan APT, Patient Center Care dan asuhan pasien terintegrasi. PCC adalah konsep dunia, ISQA terakhir 2022 mengemukakan hal itu. Kemudian ISQA mengatakan negara masyarakat masing-masing supaya punya juga seperti ini yang local wisdom, ya, kearifan lokal. Nah, kita punya namanya asuhan pasien terintegrasi, dulu sudah muncul di SNARS. Nah, ini adalah standarnya atau statement panduannya Patient Center Care APT mengutamakan pasien bla 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 sebagai pusat. Tolok ukurnya ada 17. Panduan kedua adalah pasiennya, keterlibatan pemberdayaan pasien. Pasien dilibatkan aktif dalam pengambilan keputusan bla 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 bla. 14 tolok ukur. Ini EP ya, tolok ukur EP. Panduan ketiga DPJP sebagai clinical leader. DPJP sebagai pemimpin klinis memfasilitasi bla 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 16 tolok ukur. Panduan keempat adalah PPA lainnya tentu ya, kolaborasi interprofesional 18 tolok ukur. Kemudian panduan kelima MPP. MPP sebagai pendamping pasien bla 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 14 tolok ukur. Lalu discharge planning suatu poin yang sangat penting supaya risiko di rumahnya rendah, yaitu tentang discharge planning 10 tolok ukur, kemudian asuhan gizi terintegrasi ini ada di standar PP maupun PAP 10 tolok ukur, dan terakhir budaya keselamatan pasien 14 tolok ukur, sehingga total 113 tolok ukur. Nah, slide yang terakhir satu saja, saya mau kasih lihat isinya dari yang ada tolok ukurnya. Nah, jadi ini tolok ukur 2.4, berarti panduan 2 tentang pasien dan tolok ukur keempat. Tolok ukur EP ini menyatakan pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang asuhan mereka. Lalu ini parameter implementasi, ya, artinya ini instrumen. Kalau sekarang Starkes namanya kelengkapan bukti. Ada 4 poin.
Poin pertama menuntun kita pemahamannya. Poin kedua ini EP-nya yang harus buktinya diadakan, bukti yang disarankan, ya seperti ini. Kemudian sarkasnya juga muncul untuk dipahami sehubungan dengan EP tolok ukur 2.4 ini. Jadi sekaligus ketika rumah sakit menerapkan HPCC Award ini juga sekaligus juga menerapkan pada dasarnya sarkas, ya. Nah, jadi Pak Joni akan mengemukakan saya stop share dulu tentang prom dan prem itu ketika pasien dilibatkan, rencana disusun bersama, rencana asuhan, plan of care, kemudian diberikan pemberian pelayanannya, lalu pasien diminta feedback. Nah, itu melalui terstruktur prom dan prem, pasti Dr. Joni akan menyampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, maka Dr. Joni Darmajaya, SPB, Mars, MQM, CHE, CHRA akan menyampaikan topik integrasi proms dan prems dalam rekam medis elektronik. Nah, ini luar biasa nih. ERM sudah berlaku. Sekarang kita masuk dengan prom dan prem. Saya persilahkan Dr. Joni sekitar 45 menit. Silakan Pak Joni. Dr. Joni, Chris ya. freeze kayaknya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya mohon izin, apakah suara saya terdengar baik di sana? Sudah, bagus. Oke. Izinkan saya share screen. Oke, apakah screen saya sudah kelihatan? Lagi, ya, belum Ya. slideshow tapi udah kelihatan. Ya. Oke, yang saya hormati Ketua Eksekutif KARS, Pak Dr. Sutoto, MKes Piskwa, yang mungkin malam ini berhalangan tapi diwakili oleh Dr. Hani sebagai Ketua PCCI, Patient Center Care Institute, dan wakilnya Dr. Niko. Kemudian Dr. Niko sebagai senior kita, kemudian teman-teman manajemen KARS, kemudian para teman surveyor, dan tentu wabil khusus lagi teman-teman dari rumah sakit lain, karena saya lihat di sini ada sampai 400 lebih. Memang ini KSK ini acara untuk seluruh rumah sakit tanpa pembatasan harus mitra KARS atau tidak. Baik, tidak memperpanjang pembukaan, saya mendapat judul. Jadi begini, kira-kira 2 minggu yang lalu di KSK saya mengisi bagaimana persiapan IT pada persiapan untuk mengikuti PCC. Oke, enggak. Chris Sinyalnya. lagi. Nah, masih terganggu. Putus. Terganggu. Dan prom, banyak prom, makanya itulah pemikiran lain, pengenalan dan integrasi prom dan prems dalam rekam medik elektronik, dengan judul khusus malam ini adalah integrasi proms dan prems dalam rekam medik elektronik. Izinkan saya lanjut. Tadi suara Anda putus-putus untuk diketahui. Oke, kalau nanti saya bisa ganti nanti. Tapi kalau terlalu buruk, saya pindah tethering. Ini sekarang pakai WiFi dari UMJ. Sekarang masih terdengar, Pak Niko? Ya. Masih. Ini pokok bahasan, teman-teman. Memahami konsep dan definisi proms. Satu-satu ya kita bahas. Kemudian proms sebagai elemen koproduksi. Tadi sudah mulai Pak Niko mengatakan. Yang ketiga, aplikasi proms dalam pelayanan klinis. Yang ketiga, integrasi proms ke praktek sehari-hari. Kemudian contoh proms yang generik dan spesifik penyakit. Berikutnya baru kita masuk ke konsep dan definisi prems. Ya, contoh prems dan wawasan dalam berbagai konteks, dan terakhir baru integrasi prems dan proms dalam RMA. Jadi ada 8 topik. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini saya bisa selesaikan semua. Baik, kita mulai dengan konsep dan definisi proms. Karena ini barang baru.
kami baru pertemuan ISKWA yang tahun ketiga sebelum ini ya, waktu di Seoul saya mulai mendapatkan secara lebih dalam dari Profesor Eugene dari Amerika waktu itu. Patient Reported Outcome Measures atau PROMS adalah instrumen berupa kuesioner atau skala penilaian yang diisi langsung oleh pasien tanpa interpretasi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah menangkap perspektif subjektif pasien mengenai status kesehatannya, gejala yang dialami, serta dampak penyakit dan terapi terhadap kualitas hidup sehari-hari. Tidak seperti indikator klinis konvensional yang biasanya kita ketahui sebagai clinical outcome, misalnya kadar laboratorium atau hasil imaging, maka PROMS ini menekankan pada outcome yang benar-benar dirasakan pasien. Jadi bukan yang diduga oleh dokter. Beberapa contoh aspek yang diukur, intensitas nyeri, kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, kualitas tidur, kelelahan, fungsi sosial, hingga kesejahteraan emosional. Dengan demikian, PROMS menjembatani kesenjangan antara parameter medis yang objektif dengan pengalaman nyata pasien. Dalam konteks patient-centered care, nah yang kita cerita sekarang yang sudah menjadi slogan atau tagline kita, PROMS ini menjadi instrumen penting, teman-teman, karena memastikan suara pasien tercermin dalam evaluasi layanan, bukan sekadar hasil klinis teknis. Saya lanjut. PROMS sebagai elemen koproduksi. Jadi dia 3 serangkai ya, PROMS, PREMS, dan koproduksi itu 3 serangkai yang merupakan bukti nyata dari pelaksanaan PCC APT. Demikian ya. PROMS merupakan elemen fundamental dalam penerapan koproduksi layanan kesehatan. Dalam model ini, pasien tidak hanya menjadi penerima layanan, melainkan mitra aktif yang memberikan informasi relevan tentang apa yang benar-benar penting bagi mereka. Keuntungan utamanya apa? Mendukung pengambilan keputusan klinis. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan. Yang ketiga, selaras dengan value based care. Kan kita tahu sekarang BPJS juga sedang memperlakukan value based care. Kita selama ini volume based care. Jadi PROMS menjadi instrumen kunci ini didefinisikan semata oleh penyedia layanan, tapi oleh pengalaman dan manfaat nyata bagi pasien. Dengan demikian, PROMS berperan sebagai jembatan antara sistem pelayanan dan kebutuhan individu, sekaligus mendukung transformasi rumah sakit menuju pelayanan yang mendapatkan HPCC Award. Ya, kan? Kesimpulan, penerapan PROMS menegaskan pentingnya suara pasien dalam menilai hasil layanan kesehatan. Dengan instrumen yang valid, reliable, dan terintegrasi, PROMS menjembatani kesenjangan antara parameter klinis objektif dengan pengalaman nyata pasien. Penerapan konsisten memungkinkan dokter menyesuaikan terapi. Inilah co-production itu. Menyesuaikan terapi berdasarkan PROMS yang didapat dari pasien. Rumah sakit meningkatkan mutu serta mendukung transformasi menuju pelayanan berpusat pasien. Inilah yang kita nilai dengan HPCC Award yang berbasis koproduksi dan value based care. Contoh-contoh PROMS, banyak teman selalu bertanya, PROM itu kayak apa? Nah ini, ada PROM yang generik, ada yang PROM khusus penyakit. Ada namanya EQ 5D 5L, ini generik, yaitu European Quality of Life, 5 Dimension dan 5 Level. Ya, 5 dimensi dan 5, nanti saya beri contohnya. Kemudian ada Oxford Knee Score, ini khusus untuk pasien OA lutut. Nah ini kan ortopedi atau dokter reumatologi. Kemudian ada PHQ 9, nah ini untuk menilai pasien yang depresi. Kemudian ada SAQ untuk pasien post myocard infarct. Nah ini PROM ini, semua PROM. SPADI untuk frozen shoulder. Baik, nah ini PROMS ada yang generik, ada yang spesifik. Ini kita mulai dengan PROMS yang generik. Tadi EQ 5D 5L, European Quality of Life, 5 Dimension, 5 Levels. Dan dinilai itu ada 5 kan, 5 dimensi dan 5 level. Levelnya itu kita bisa beri angka nanti 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi dimensi pertama mobilitas. Saya tidak mengalami masalah dalam berjalan, ini 5. Saya mengalami sedikit masalah dalam berjalan, itu 4. Saya mengalami masalah sedang dalam berjalan, 3. Saya mengalami kesulitan berat dalam berjalan, itu 2. Saya tidak dapat berjalan sama sekali, itu 1. Jadi semua ini pakai skor ya. Jadi ini namanya skala ya.
Kemudian yang kedua perawatan diri. Saya nggak usah baca satu persatu lagi, tetap modelnya 5, 4, 3, 2, 1 ya, Prof. Kemudian aktivitas sehari-hari ya, ini adalah yang berikutnya dimensinya aktivitas sehari-hari juga 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 4 nyeri atau ketidaknyamanan itu juga 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini kan generik, semua penyakit bisa pakai ini, Prom ini, semua penyakit. Yang terakhir kecemasan atau depresi juga 5, 4, 3, 2, 1. Jadi nanti skornya 5 kali 5 25 ya kalau kita pakai 5. Tapi biasanya ada orang memakai Prom itu sampai 10 maksimal. Kalau 5 kali 5 25. Jadi kalau pasien memberikan angka 25 berarti baik ya. Tapi kalau kurang 20 misalnya itu sedang. Misalnya bawah 15 itu kurang. Jadi Prom kita itu pasien merasakan kurang. Sekarang kita masuk ke Prom spesifik penyakit. Misalnya untuk pasien yang menderita sakit lutut, Oxford nih dari Inggris ya, Oxford Knee Score untuk pasien dengan osteoartritis lutut. Nah itu kan nyeri juga. Nah, satu sama ini adalah dimensinya, seberapa sering atau domain, seberapa sering Anda merasakan nyeri pada lutut Anda. Angkanya 5, 4, 3, 2, 1. Tidak sama sekali itu 5, angkanya bagus. Kadang-kadang, sering, hampir selalu, sepanjang waktu terendah. Yang kedua, apakah Anda merasa lutut Anda terkunci saat bergerak? Jadi ini Oxford Knee Score ini sudah dikerjakan di Inggris, jadi ini sudah valid ya. Nah ini kita nggak usah bikin lagi, tinggal kita nanti melakukan reliabilitas untuk bahasanya aja. Yang ketiga, domainnya atau ini, apakah Anda kesulitan naik atau turun tangga? Nah, angkanya 5, 4, 3, 2, 1. 4. Apakah Anda bisa berdiri selama 15 menit? 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini contoh ya. Jadi OKS biasanya terdiri, ini contoh aja ya, 12 pertanyaan. Dan dihitung skornya nanti dari 0 sampai 48 kan? Kalau 5. Oke. Sekarang kita pindah ke Patient Reported Experience Measures. Nah, apa itu? Konsep dan definisi. PREM sekarang ya. Patient Reported Experience Measure atau PREMS adalah instrumen juga pengukuran berbasis persepsi pasien terhadap pengalaman mereka selama menerima layanan kesehatan. Berbeda dengan PROMS yang menitik beratkan pada hasil klinis, PREM mengukur bagaimana layanan diberikan, bagaimana kualitas komunikasi dengan tenaga kesehatan, bagaimana kemudahan akses, bagaimana keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, bagaimana keramahan staf, bagaimana kenyamanan fasilitas, hingga koordinasi tindak lanjut. Jadi PREM bukan bicara tentang hasil pengobatan, tapi hasil komunikasi, baik itu dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi, semuanya. PREMS bukan sekadar survei kepuasan pasien yang selama ini kita kenal, Bapak Ibu, teman-teman, melainkan alat sistematis ini untuk memahami aspek proses pelayanan dari perspektif pasien. Memang subjektif, nggak apa-apa, memang kita ingin tahu. Dengan demikian, PREMS melengkapi PROMS, menjadikan pelayanan HPCC HPCC care-nya lebih komprehensif. Jadi PROMS menyoroti outcome, sedangkan PREMS menyoroti experience. Oke. Mengapa PREMS penting? Pengalaman pasien merupakan dimensi kunci dalam mutu layanan. Ini yang kita kadang-kadang telat ya, terabaikan. Kita selalu berfokus pada PPA. Sekarang kita mulai. Jadi saya katakan PCC itu bukan omon-omon, tapi ada buktinya. Jadi kalau PCC itu konsep, APT itu cara melaksanakannya, PREM, PROM, dan coprolacin adalah buktinya, ukurannya. PREMS memungkinkan rumah sakit mendengar suara pasien yang sering tidak terlihat dalam indikator klinis. Nggak ada. Di indikator klinis nggak kelihatan suara pasien. Data PREM mengidentifikasi celah kualitas. Nah, kalau istilah Pak Niko itu apa? Chasm, quality chasm. Celah kualitas. Misalnya, pasien merasa kurang dilibatkan dalam keputusan terapi. Waktu tunggu dirasakan terlalu lama. Lingkungan rumah sakit kurang nyaman atau tidak bersih. Nah itu nggak ada di data indikator klinis. Dalam konteks keselamatan pasien, pengalaman yang buruk, misalnya komunikasi yang tidak jelas, dapat menurunkan kepatuhan pasien terhadap instruksi medis. Nah, ini berdampak pada hasil. Makanya kalau PREM itu diperhatikan bisa membuat co-production. Sehingga berdampak pada outcome klinis yang baik. Oleh karena itu, PREMS membantu memastikan mutu pelayanan selaras dengan kebutuhan, harapan, dan nilai pasien. Cocok banget dengan konsep PCC.
Lah, ini sorry ya, kelewatan ini ya. Nah, lengkap prem dimensi kunci dalam bentuk sudah ini maaf ini 2 kali. Oke, kita masuk ke validitas dan reliabilitas prems. Karena kalau kita bermain dengan indikator kuesioner, 2 hal ini penting. Validitas itu apakah betul yang kita tanyakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Reliabilitas apakah betul dipahami oleh pasien yang kita tanyakan. Jadi jawaban pasien itu sejajar semua. Agar prem benar-benar bermanfaat, instrumennya harus valid dan reliable. Pertanyaannya harus jelas dan mudah dipahami oleh berbagai latar belakang pasien. Menghindari bias bahasa maupun budaya. Mengacu pada standar internasional, misalnya yang sudah kita kenalkan HCA HPS di Amerika atau ICHOM PREMS score. Nah, saya kemarin dari rumah sakit membimbing akreditasi di rumah sakit Darmais, mereka rupanya sudah mulai ICHOM PREM ini ya dari luar ya. Nah, kita mulai. Karena di luar sudah 3 sampai 5 tahun orang menjalankan PREM dan PROM seperti pernyataan Dr. Hani tadi. Jadi kita jangan ketinggalan. Validasi psikometrik sangat penting untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Benchmarking antar rumah sakit juga bisa karena sama ya, jadi valid, reliable. Nanti kita nggak sampai ke sana ceritanya, memeriksa nilai Cronbach alfanya. Oke. Nah, wawasan dari prem di berbagai konteks. Jadi ternyata prem ini bisa kita pakai bermacam-macam konteks setting. Televisi ya, kemudahan akses, kualitas daring. Nah, kan kita sudah mulai layanan daring, tas, home care kita, keterlibatan dalam keputusan, onkologi, kualitas asuhan, atau aspek non medis. Ya, prem bisa dipakai dalam banyak setting konteks. Jadi sekarang kita masuk ke pertama sebelum kita integrasikan ke rekam medis, integrasi dalam sistem mutu rumah sakit. Prem ini bisa dipakai untuk menjadi skornya bisa malah jadi KPI. Saya mendapat tugas dari pimpinan KARS, Pak Dr. Sutoto, bagaimana kalau PREMS dan PROM ini kita jadikan juga mendukung peningkatan kinerja dan penilaian kerja. Saya bilang bisa, kita akan siapkan nanti. Teknologi digital, ya ini dia survei berbasis aplikasi, komitmen pimpinan, ya. Jadi data PREM harus ditindaklanjuti, misalnya dengan tim khusus peningkatan pengalaman. Jadi PREM ini jangan dibiarkan jadi data, ya. Integrasi akreditasi ini, ya PREM mendukung standar HPK, MKE, PMKP, ya. Sekaligus selaras dengan prinsip HPCC Award yang kita buat ini. Dengan integrasi yang sistematis, PREMS bukan sekadar survei, Bapak Ibu, tapi menjadi motor penggerak budaya perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan berpusat pasien. Teman-teman tentu tahu ya, sekarang Kemkes akan menggunakan Google Review sebagai alat menilai layanan rumah sakit. Nah, semua orang takut, waduh, Google Review itu kan sangat subjektif dan dia tidak terstruktur kan. Satu orang bisa nulis macam-macam. Nah, kalau kita tidak melakukan PREM ini dengan baik, maka pasien akan menggunakan Google Review. Nah, itu nggak baik. Jadi PREM ini perlu kita bikin. Bagaimana mendapatkan PREM? Kuesioner bisa diisi dengan tertulis, digital atau QR code, atau melalui tablet di rumah sakit. Dapat disesuaikan untuk rawat jalan, rawat inap, IGD, atau unit spesialistik. Bisa ditambahkan item khusus seperti pengalaman di farmasi, di laboratorium, atau di kasir. Silakan nanti. Ada beberapa PREM yang secara spesifik dikembangkan untuk mengevaluasi pengalaman pasien terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit. Oke lah, termasuk rawat jalan, rawat inap, fokus pada kualitas komunikasi, empati, koordinasi perawatan, fasilitas, dan keselamatan pasien. Ini saya sampaikan beberapa PREMS yang sering dipakai di rumah sakit di luar. Ya, ini yang dari HCA HPS, Hospital Consumer Assessment of Healthcare Provider and System. Ini dari luar. Ini kalau kita pakai ini udah nggak usah dites validitas lagi. Kita melakukan tes reliabilitas saja. Ini dikembangkan di Amerika Serikat, banyak dijadikan referensi standar internasional. Fokusnya pada komunikasi dokter dan perawat, dokter ke pasien, perawat ke pasien maksudnya ya, respon staf rumah sakit, kebersihan dan ketenangan ruang rawat, informasi sebelum pulang, transisi ke perawatan selanjutnya. Jadi ini. Kemudian ada PPE 15. Nah, ini dipakai sekarang oleh Persi kan akan mengerjakan pemeringkatan rumah sakit di Indonesia. Saya ikut panitianya bersama Dr. Hanefi dan Ibu Farihah Hanum ya. Ini PPE dipakai. Nah, jadi PPE pasien piker ya kita tahu
di rumah sakit umum. Fokusnya informasi, keterlibatan pasien, koordinasi, privasi dan empati, kejelasan informasi. Jadi hampir sama seperti tadi. Nah, ini contoh kuesioner PREMS. Ya, saat Anda membutuhkan bantuan, apakah perawat datang secepat yang Anda harapkan? Ada 4 pilihan, teman-teman, beda itu. Kenapa? Kalau kita bikin 5, takutnya, khawatirnya banyak orang akan lari ke angka 3. Jadi kita nggak bisa mendapatkan kualitasnya. Jadi lari ke tengah saja ya. Trend, central trend namanya, central trending. Jadi ini terbalik juga angkanya. Kalau ini tidak pernah itu 1, kadang-kadang 2, biasanya 3, selalu 4. Jadi dibalik dengan prom. Kalau prom dari atas 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Nah, tapi ini kita boleh balik angkanya. Nanti ini akan scoring juga. Ya. Apakah dokter menjelaskan hal dengan cara yang mudah dipahami? Tidak pernah, kadang-kadang, biasa, selalu. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ya. Kita tidak punya tidak 1, 2, 3, 4. Jadi 4 saja. Jadi kalau 5 nanti semua ke 3 larinya. Apakah Anda diberi informasi tertulis tentang gejala atau masalah yang harus diwaspadai setelah pulang? Nah, ini untuk menilai informasi pulang, sama ya. Nah, ini juga apakah Anda merasa dirawat oleh staf medis yang saling berkomunikasi dan bekerja sama? Prinsipnya 1, 2, 3, 4 ya. Yang jelek 1, yang bagus 4 ya. Ya, jadi sama, angkanya sama nih, skornya nanti sama. Kalau kita jumlahkan nggak berubah. Cuman kalau prom tadi dari atas dulu ya. Oke, kesimpulan. PREMS melengkapi PROMS dengan menangkap pengalaman pasien terhadap proses pelayanan. Melalui instrumen valid dan reliable, PREMS membantu rumah sakit mengidentifikasi celah mutu tadi, quality chasm, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Integrasi PREM dalam sistem mutu, akreditasi, dan budaya organisasi menjadikannya motor perbaikan berkelanjutan. Hingga pelayanan benar-benar selaras dengan harapan, kebutuhan, dan nilai pasien. Ini cocok dengan prinsip PCC APT yang sering disampaikan oleh Dr. Niko. Nah, baru kita masuk sekarang ke topik kita ya. Ini tadi kan karena banyak 2 minggu yang lalu itu, ya PREM-PROM itu apa? Bagaimana? Kok udah cerita persiapan ini. Nah, ini dia. Integrasi PROMS dan PREMS ke dalam RME rumah sakit. Nah, kita yakin semua rumah sakit sudah RME kan? Karena wajib kan dengan Permenkes 24 tahun 2022 ya. Nah, ini sebagian saya ulang yang saya pernah sampaikan dulu tapi sini. Jadi dari 8 pilar implementasi HPCC, maka ini adalah tentang patient engagement dan empowerment. Inilah yang mau dinilai ya dari 8 pilar HPCC. Jadi semua ini tidak bisa berjalan optimal tanpa IT karena akan merepotkan. Selain merepotkan, datanya juga jadi sulit diterjemahkan. Jadi IT akan berlaku sebagai enabler dari PCC. Jadi pemungkin, faktor pemungkin PCC itu terlaksana. 1, untuk PROM dan PREM. Nah, ini kita cerita sekarang. PREM kan wajib. Nah, PROM itu outcome pasien, PREM industri ya. Tanpa IT manual, dia tidak real time dan tidak dianalisis. Ya, sulit. Ya, ini seperti selama ini kita punya survei kepuasan pasien. Itu susah. Kalau dengan IT dia jadi akan otomatis masuk ke dashboard pasien dan menjadi decision support buat dokter. Nah, ini menjadi bahan co-production. Nah, ini kita pindah ke nomor 2 di sebelah kanan. Co-produksi pelayanan. Jadi pasien ikut merancang asuhan, itu IT dibutuhkan. Yaitu ada pasien portal, ada shared care plan, ada e-consent berbasis diskusi. Itu yang lebih luas, tapi paling tidak PREMS dan PROMS tadi ya. Kolaborasi interprofesional bisa dinilai di CPPT dan ini. Jadi IT merupakan yang integrated EMR, merupakan clinical platform. Nah, ini contoh pinjam jantung dapat itu data real time outcome tracking. Dengan IT maka dia menjadi masuk ke clinical dashboard dan menjadi bahan decision support system. Jadi, Putus-putus. Oke. Putus-putus Pak Joni. Ya, lanjut. Oke.
nilai prom dan prem yang berbentuk liker, angka bisa dirubah menjadi buruk, sedang, baik. Nah, dokter bisa lihat. Bukan dokter saja, semua PPA bisa melihat premnya. Nah, nanti saya lihatkan. Jadi HPCC memerlukan maturitas IT. Jadi benar ya, digital basic sudah ada HIC, sudah SIM RS, tapi EMR belum PCC. Nah, level 2. Jadi kalau rumah sakit mau ikut HPCC memang paling tidak dia sudah EMR-nya terintegrasi, CPPT-nya digital, menolong. Nah, yang lebih baik lagi kalau level 3, PROMS-nya digital. Nanti saya ceritakan bagaimana PROMS digital, prem digital itu ya. Oke. Rekam medis, jadi komponen IT wajib untuk HPCC. Ya, ini sebenarnya cerita 2 minggu lalu sudah disampaikan, saya ulang sedikit ya. Jadi PROMS dan prem system itu akan menjadi integrated ke EMR, ke Electronic Medical Record. Jadi bukan lagi dalam bentuk Google Form. Itu merepotkan mencarinya. Kalau EMR dia sudah masuk ke rekam medis pasien masing-masing. Jadi dokter sudah bisa lihat ya. Oke, saya akan sampaikan flow kesiapan IT rumah sakit untuk membuktikan patient center care secara real time melalui prem dan prom. Nah, ini gambarnya. Mengapa IT penting untuk HPCC? Nah, ini kita ceritakan topik kita HPCC karena pasien sebagai pusat pelayanan. Suara pasien harus didengar, ya kan? Data menggerakkan perbaikan. Ini co-production, ya. Keselamatan dan mutu akan meningkat. Nah, itu sasaran kita, ya. Jadi itulah pentingnya IT untuk HPCC. Kita belum ngomong HPCC Award, jadi HPCC, Hospital Patient Center Care. Nah, untuk dinilai ya award ya. Bagaimana flow kesiapan IT rumah sakit untuk HPCC? Ada 5 langkah dari asuhan hingga perbaikan berkelanjutan. Input klinis ya. Ini masuk ke rumah sakit melalui QR code. Nah, kemudian interaksi pasien. Ini pasiennya APT, belum saya catat. Ada input klinis APT, kemudian interaksi pasien. Nah, kemudian kita mengcapture suara pasien. Inilah dia. Pasien kita capture suaranya melalui PREMS dan PROM. PREM itu menurut kualitas layanannya, pola komunikasi layanan, sedangkan PROM itu hasilnya. Nah, itu dimasukkannya melalui apa? Kita berikan pasien itu QR code. Pasien, nanti ada contohnya ya. Pasien mengisi, maka data itu kan masuk ke sistem IT di rumah sakit. Nah, sistem IT rumah sakit langsung mengirimkan itu feedback ke rekam medis pasien. Ya. Jadi kita pindah saja ke. Jadi ini bagaimana IT membuktikan APT berjalan konsisten. Jadi banyak ini gunanya. Kemudian minimum kapabilitas IT untuk APT. Oke, kita pindah saja ke sini. Nah ini, sorry saya. Ini staf IT Cars Pak Andi membuat ini. Bagaimana rumah sakit mempersiapkan integrasi PREMS dan PROMS ke dalam RME di rumah sakit. Ini flowchart aliran data PREMS dan PROMS dari pasien ke SIM RS dan ke RME pasien. Real time. Jadi pasien disuruh memotret QR code yang ada di poliklinika, di IGDK, di rawat inap, ya, rawat jalan, ya. Setelah dia scan, maka akan muncul, dia buka, dia akan isi. Dia bisa ngisi di rumah dan jauh dari petugas. Beda dengan survei kepuasan pasien, kadang-kadang diisi di depan petugas. Dia nggak enak kan? Ini dia ngisi sendiri. Pertanyaannya nggak boleh lebih dari 12. Kalau prem itu untuk terkait dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi, dan lingkungan. Jadi 6 pertanyaan, masing-masing 2, jumlahnya 12 pertanyaan. Dia tinggal akan jawab tadi. 4321, 4321. Ya. Setelah dia isi kuesioner ini, maka dia akan kirim. Nah, pasien mengirim kuesioner ini masuk ke server rumah sakit. Ya, data diterima oleh SIM RS. Nah, oleh SIM RS data ini ada alat pengolah lagi untuk tadi supaya bukan liker. Jadi bukan angka yang akan keluar, baik sedang buruk aja. Baik sedang buruk masuk dia ke RME pasien. Bisa dibaca oleh dokter, DPJP,
oleh PPA yang lain, ya. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit akan mencatat ini semua sehingga segera bisa perbaikan. Jadi kuncinya ada real time, ya, real time. Nah ini contoh Pak Andi membuat contoh QR code. Ya, kalau rumah sakit belum tahu, ini QR code ini sudah ada di sini alamat server rumah sakit, server di sini server KARS. Ya. Begitu pasien buka, ini yang muncul. Pasien mengisi dulu datanya, ya, mengisi nomor RM-nya, jadi nggak akan ketukar dan rahasianya terjamin kan? Kita berkewajiban menjaga rahasia pasien, nama pasien. Dia akan ngisi kuesioner ini yang seperti saya jelaskan di depan tadi. Pokoknya 4321 kan? Kalau tidak pernah itu 1, kadang-kadang 2, biasanya 3, selalu 4. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 ya. Dia isi. Begitu juga prompts. Nah, kalau prompts dia QR code-nya lain lagi. Jadi kalau untuk prem itu setelah dapat pelayanan, kalau prom juga sesudah mendapat pelayanan, itu nanti diatur di rumah sakit. Jadi gejala utama saya berkurang, itu topiknya ya. Gejala hampir hilang, itu bagus. Jauh berkurang, agak berkurang, sedikit berkurang, tidak berkurang. Jadi itu 5 ya. Kalau prom 5 4 3 2 1. Nah, habis itu dikirim. Ya akan masuk ke server. Nah, ini nanti dalam workshop ini kita akan satu workshop nih 2 hari ya, sudah dirancang oleh Pak Andi, akan kita bikin bagaimana dashboardnya dan sebagainya. Jadi workshop. Jadi Bapak Ibu, kuesioner PREMS dipersiapkan oleh siapa? Oleh bidang pelayanan, karena ini menyangkut kualitas layanan, ya, bidang pelayanan. Kalau kuesioner PROMS dipersiapkan oleh KSM, karena ini menyangkut spesifik penyakit, ya. Jadi saya punya banyak contoh, nanti pada waktu workshop akan kita kasih ya, kalau di sini takut waktunya nggak cukup. Nah ini contoh. Nah ini udah sama. Ini contoh kuesioner PREM, ya, di sebelah kiri. Contoh kuesioner PROMS, misalnya PROM spesifik DPJP, gejala utama saya berkurang. Oh udah tadi ya, contohnya. Kalau PROMS itu 5 4 3 2 1, kalau PREM itu 1 2 3 4, 1 2 3 4, ya, 1 itu nggak baik, 4 baik, ya, 1 tidak baik. Kalau prom yang paling baik itu 5, sama angkanya tinggi. Nanti akan dijumlahkan, jumlah itu nanti oleh IT sudah diatur dari angka Likert itu, dari numerik kita rubah menjadi kategorik, ya, tinggal muncul baik, sedang, buruk. Nah ini bisa dipakai oleh PPA, DPJP untuk merubah pelayanan. Itulah yang kita sebut dengan co-production. Apakah obatnya ditambah, obatnya dikurangi, atau dihentikan. Kalau prem itu memperbaiki layanan rumah sakit. Mungkin komunikasi dokter nggak bagus, atau komunikasi perawat, atau komunikasi gizi, tergantung. Ya. Nah ini contoh. Tadi yang di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, mereka sudah menerapkan ini. Nah, makanya mereka berhak mendapat penghargaan dari kita, walaupun belum semua, ya, baru untuk prom spesifiknya baru 1, sakit jantung, gagal jantung. Tapi saya bilang itu udah jalan. Ya, untuk rumah sakit yang lain silahkan buatlah prom. Tadi saya ditanya, ada rumah sakit salah paham dengan penjelasan saya. Boleh nggak prom itu cuma 1 aja? Boleh, tapi mereka mengira HPCC cuma 1 unit, Pak Niko. Saya udah jelaskan, enggak. Promnya yang boleh dipilih, ya, mana itu. Tapi kalau HPCC ya seluruh 6 unit pelayanan ikut semua. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, selamat melakukan transformasi melalui HPCC Award dari asuhan pasien tradisional ke asuhan pasien terintegrasi melalui penerapan PROMS, PREMS, dan koproduksi. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, Pak Niko, silakan. Baik, terima kasih Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, telah disampaikan integrasi PROMS dan PREMS dalam rekam medis elektronik. Jadi ini bagian dari co-production, suara pasien ditampung, ya, ada sistemnya tadi sudah disampaikan, sehingga suara pasien ini lebih bisa disimpulkan secara tepat, memadai, sehingga apakah rencana dalam hari kedua, hari ketiga itu akan ditambah, dirubah berdasarkan suara pasien. Itulah pertimbangan dalam patient center care
dalam co-production. Nah, eh, saya masuk dulu kepada chat yang sudah ada beberapa jam 20.16 ya, 20.16 dari RS Hermina Cirwas. Izin tanya dok, untuk pasien rawat inap, ranap, kapan pengisian prem yang ideal? Apakah di hari pertama rawat atau setelah DPJP visitor atau bebas? Bagaimana interpretasi prem prom dan seperti apa tindak lanjutnya? Silakan Pak Joni. Oke, baik. Makasih Hermina Kirwas ya. Ya. Kalau prem itu kan menilai pelayanan yang sudah terlaksana. Jadi nggak mungkin awal. Kalau kita mau menilai segmentasi, boleh. Dia selesai di IGD, apakah dia pulang, isi. Ataupun dia pindah ke ruangan dirawat, dia ngisi IGD. Jadi kita bisa tahu punya gambaran bagaimana pelayanan rumah sakit kita, IGD kita itu. Ya, jadi boleh segmentasi. Nanti di ruang rawat inap, dia pulang, isi lagi. Jadi punya dua. Kalau dia kebetulan pasien ini dioperasi, dia ngisi lagi. Premnya di OKA. Wah, di OKA saya nunggu dingin, nggak dikasih selimut, macam-macam bisa kan? Banyak ya. Jadi bisa tiga. Jadi bisa segmentasi, fragmentasi, tapi bisa juga sekaligus saja udah pas pulang isi. Nah, kalau IGD isi. Jadi terserah kita mau banyak data atau mau sedikit data, tergantung ketajaman yang mau kita apa namanya itu kita nilai. Ya, yang jelas sesudah pelayanan berjalan baru kita nilai. Nah, dan nggak usah dipaksakan harus ada dokter perawat. Mungkin dia hanya berhubungan dengan dokter perawat, farmasi enggak, gizi enggak, ya nggak usah isi aja itu. Ya, jadi kita nanti dibuat sistemnya untuk skornya bagaimana kalau cuma mengisi 2 atau 3 pelayanan. Atau kalau dia masuk ICU. Nah, cuman kalau di ICU premnya tentu diisi oleh keluarganya. Kalau prom nggak bisa diisi. Nanti kita cerita prom di ICU nggak bisa karena dia kan nggak sadar gitu ya. Kecuali kalau dia udah sadar. Jadi demikian jawaban saya. Baik. Saya mundur, rupanya ada jam 20.02 Ya, ada Pak Dedi Ahmad Cirebon nih ya. kalau nggak salah. Oh, Pak Izin Deddy. bertanya, apakah proms yang spesifik bisa ditentukan sendiri atau harus mengacu pada referensi tertentu? Apakah proms bisa sebagai bagian dari evaluasi sasaran sebelum mendapatkan pengobatan atau sesudah mendapatkan pengobatan? Dedi Ahmad, Pak Itu Dedi betul. Ahmad. Jadi PROMS itu memang kita harus berhubungan dengan KSM, dokternya, ya spesifik. Entah asma dia, entah THT. Saya punya contoh-contoh ya, THT. Saya sendiri kan pernah mengalami frozen shoulder itu dengan KFR. Sebelumnya boleh ngisi dulu, tapi jenis pertanyaan tentu beda. Nanti dia ketawa, kok ditanya sesudah makan obat gimana rasanya? Bukan. Jadi semua apa yang Anda keluhkan. Jadi PROM boleh kita punya baseline data satu ya, baseline. Begitu datang kita catat. Kemudian setelah pengobatan juga jangan sehari, mungkin itulah dokter yang akan tahu apakah 3 hari atau seminggu. Kemudian apakah boleh bikin sendiri atau dari luar? Kalau dari luar berarti sudah valid, tinggal kita reliabilitas saja. Ya, tapi kalau kita bikin sendiri ya ngetes semua. Valid nggak? Pertanyaan kita cocok nggak ini? Kita 10 pertanyaan ini betul nggak cocok dengan namanya ada di prom itu ada konstruk ya, konstruksinya, baru itemnya ya, baru skalanya. Ya, konstruk dulu. Jadi kita tesnya itu ada 4 macam. Mungkin dengan literatur, kemudian dengan apa? Ya, jadi ada 3, ada hitung-hitungannya tuh, ya. Jadi memang nggak bisa kita sampaikan di sini. Jadi konstruksinya benar nggak ini 10 pertanyaan penyakit atau 5 atau 6 apapun cocok untuk penyakit dengkul. Jangan sampai kita mau menanyakan sakit dengkul, nanyanya ke kurang tidur, nggak cocok kan? Nah, kan berjalan, naik tangga dan sebagainya. Jadi kalau pakai prom lebih baik prom luar aman, sudah valid. Tinggal kita reliabilitas karena kita terjemahkan. Nah, kita ujilah Cronbach alfanya 30 kasus, ya nggak apa-apa, kita sekalian nyoba aja udah bisa ya. Demikian jawaban saya untuk pertanyaan ini. Baik, Ya. lanjut, cukup banyak nih Ya, mengalir. Yang nggak apa-apa. 20.03 Makassar ya. Lilian Ishak, Rumah Sakit Stella Maris. Selamat malam dok, apakah kuesioner ini dibagikan untuk setiap pasien ataukah memakai sampel? Setiap pasien mana yang mana nih? Dedi Ahmad udah sekarang 20.03 20.03 23.
dari Lilian Sa- Ishak ya, rumah ya. Stella Maris. Kalau prem semua, kalau prom tergantung yang kita obati. Kalau promnya prom ortopedi dengkul ya sama pasien yang diobati dengkulnya. Kalau prom spadi pasien yang frozen shoulder. Kalau prom THT sinusitis ya dibagi yang pasien yang diobati itu. Kalau prom ya, kalau prem semua. Kalau kita pengen tahu kan yang di unit itu, jadi bukan dibagikan kan dia motret QR code, nggak ada model kertas lagi. Dia potret QR code, dia jawab masuk. Ya mungkin aja tidak semua ngisi, oke kita punya data. Gimana Tidak Pak? semua ngisi. Demikian Ya, untuk Lilian ya. lanjut Kemudian dulu Dr. M. Tamrin ya, Hatna 2005. Dr. ya. Joni, PROMS apakah bisa menggantikan survei kepuasan pasien yang kita gunakan selama ini? Tidak persis sama. Yang jelas prom enggak kan. Kalau prom itu kalau kepuasan itu kan kumulatif dia dan namanya itu kalau prom kan objektif yang dia rasakan ya. Kalau kemudian kalau memang kepuasan pasien prem itu bagian dari kepuasan pasien kan Pak Niko juga pernah cerita akhirnya tuh dia puas gitu kan. Tapi ini kan experience. Kalau dokter Tamrin merasakan kalau nginep di hotel sekarang kan nggak lagi kepuasan itu ditanya apakah Anda puas nggak. Tapi bagaimana pengalaman Anda di reception? Bagus, lancar, lambat. Kemudian bagaimana pengalaman Anda di kamar? Kamarnya bersih ini. Kemudian makan pagi bagaimana keluar gimana? 5 itu biasanya sampai waktu Anda exit. Nah itulah experience. Jadi experience lebih tajam dan kita tanya dan dia nggak perlu nulis lagi ya. Jadi kita siapkan aja apanya. Memang itu bagian lah dari ada yang merasa oh itu kan sama dengan kepuasan. Nggak sama juga. Ya tidak sama. Tidak bisa menggantikan karena ada permintaan dari rumah sakit Kemkes misalnya dari Kementerian PRB harus ada pertanyaan. Kita ya, jalankan aja masing-masing gitu. Tidak menggantikan secara 100%. Oke. Baik, lanjut lagi dari Hasna, Ibu Hasna, Ya, 2011. ya, Untuk pasien skizofrenia, gangguan jiwa berat ya. lain, adakah PROMS-nya untuk PREM pada pasien tersebut? Kuesioner diisi oleh pasien atau keluarga. Ya. Silakan. Makanya kalau prem bisa keluarga kita minta. Kalau prom, nah itu tergantung. Schizofren yang nah ini mesti berhubungan makanya kita bukan kita ya dengan dokter SPKJ lah dibahas ini. Mana yang bisa dipakai ya? Apa dia waham repot kita nanti kan kalau dia schizofren itu kan ada waham misalnya. Kognitifnya bagus nggak? Nah itu saya nggak berani menjawab ya. Silakan konsultasi dengan dokter. Tapi ada depresi bisa ada. Kalau schizofren saya belum tahu ya. Nah, tapi kalau prem betul bisa keluarganya ikut ngisi karena dia menjalani. Wah, gimana saudara saya makannya nggak teratur dan sebagainya lah. Prem bisa. Kalau prom tanyakan sekali lagi. Prom itu betul-betul kita harus berurusan dengan spesialisnya. Demikian jawabannya. Baik, jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengisi presensi. Kemudian juga Pak Joni ada yang nanya apakah materi akan dibagikan? Ada sama Ruby bisa Baik. kalau ditaruh di sini Oke. bisa di-download ya. Nah, lanjut Pak Ibu Heni Pak Pahan, Henry Pakpahan. Henry Pak Pahan. Oh, Mohon Pak panjang Joni nih. langsung baca, ini Oh panjang. ya nih. ya 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 Ya. ya. Oke. Saya baca nih ya. Ya. Pak Joni mohon izin bertanya. Satu, bagaimana Indonesia yang notabene pembiayaannya adalah UHC yang ini udah mulai ke pembiayaan ya, yang semakin dikontrol oleh pemerintah. Belajar tentang prom dan prem, apakah Amerika dan Eropa yang tidak terlalu mengenal pembiayaan? Siapa bilang nggak pembiayaan ketat? Justru kita belajar asuransi sosial kan dari Eropa, dari Jerman dan Amerika memang udah gagal ya, Jerman dan Eropa Barat ya. Ya, justru mereka ingin sekarang asuransi itu mengatakan kami beli bukan lagi purchasingnya bukan pasif purchasing. Dulu pasif, apa yang dijual rumah sakit dia beli, ya kan? Mereka sekarang aktif strategic purchasing. Prof. Laksono sering bilang strategic purchasing. Dia membeli itu strategic, dia tentukan. Saya dari awal berapa tahun lalu sudah bilang kemungkinan nanti asuransi ini akan bayar beli pelayanan rumah sakit bukan all out semua. Ini langganan rumah sakit ini. Dia bisa beli ketengan, dia pilih gitu. Pelayanan ini saya beli. Ya artinya yang premnya bagus gitu kan. Kalau prom tentu enggak, prem tetap terpakai. Jadi bisa itu tinggal
Yang kedua, kultur pasien Indonesia berbeda dengan negara kiblat prom dan prem. Nah, di Indonesia penjelasan awal kita berikan kepada istri dan anak, yang isi kuesioner anak kedua. Jangan begitu. Kalau prem itu pasien sebaiknya, yang boleh ke prem diisi keluarga tuh anak-anak atau tadi orang sakit jiwa. Kalau orang normal, orangnya pasiennya lah yang mengisi. Kita kan ingin dengar suara pasien, ya. Jadi saya minta Pak Henry, Pak Pan, jangan terlalu skeptis dengan ini. Kita coba dulu, ya, di tempat lain prem-prom ini udah jalan, ya. Oke, memang kita sekarang semua cerita tentang pelayanan rumah sakit mutu selalu dikaitkan. Ini ada yang masuk apa ini? Ada sticky note ini, Whiteboard. whiteboard. Kenapa? Kita Ini nggak ada yang meladeni. masuk. Kita tidak meladeni kan ini, ya, oke. Oke. Pak Henry, jadi memang sekarang ini mungkin memang ada masalah dengan BPJS ini, jadi jangan terlalu skeptiskan, ya. Oke. Yang pertanyaan ketiga nih, jadi bukan anak beda itu anak istri satu enggak pasiennya kalau prem, ya. Yang ketiga mana? Bisakah kita menerima? Tiga, biar bagaimanapun setiap harapan pasien yang tertuang dalam prom dan prem akan sangat berhubungan dengan biaya. Contoh, pasien dirawat karena DM, tapi dia maunya mumpung dirawat, dia juga dikonsulkan untuk dokter jantung, dokter saraf, dan ya itu kan itulah tugas DPJP memberikan konsultasi. Itu edukasi, ya, informasi dan edukasi. Kalau maunya pasien tentu karena kita literasi kesehatan kita jauh beda, ya, dengan antara pemberi PPA dengan dokter. Nah, kita memberi penjelasan. Biar aja kalau dia kan kita bisa ini nanti premnya ini kan prem bukan prom. Kalau prom itu yang dirasakan. Kalau prom itu lebih objektif jadinya. Kalau prem memang ya apa yang dirasakan pasien, tapi kita bisa tahu kan kita bisa ukur. Prom juga bukan berarti kalau satu kita lihat prom pasien A nih, promnya buruk, obat ini dua. Kita lihat dua kali sebagai dokter kan kita lihat dua tiga kali, oh benar mungkin ada yang nggak beres ya obat saya ini. Bukan baru sekali kita langsung wah ini nggak benar, jangan langsung ke production. Kan kita masih punya senjata lain ke produksi yaitu family meeting. Dr. Niko mungkin bisa menambahkan nanti. Family meeting harus sekarang co-production itu contoh soalnya family meeting. Nah itu dokter sama ngomong di situ. Kalau kemudian clinical meeting, kalau prom ini bisa clinical meeting, bisa family meeting. Tapi kalau prem pasti family meeting. Jadi ada senjata lain kita. Kemudian apa tadi kita mau memuaskan pasien tapi merusak COGS-nya apa ya? COGS rumah sakit. Pada akhirnya banyak masalah ini berhubungan dengan biaya. Jangan semua dihubungkan dengan biaya. Kadang-kadang kan Profesor Gufron sering mengatakan, urusan kami adalah demand side, bukan supply side. Supply side itu urusan rumah sakit. Kita mungkin rumah sakit kita yang belum beres, Pak. Ya, jangan kita selalu menyalahkan BPJS. Ya, ada yang memang dia nggak tepat loh. Tapi kita di sisi rumah sakit juga harus memperbaiki diri. Bukan dokternya saja, bukan perawat semua kita. Karena kita memang 30 tahun lebih fee for service kan, out of pocket fee for service. Sekarang 10 tahun udah 11 tahun kita masuk ke managed care, ya memang ada perubahan tata kelola. Nah, saya kebetulan di ID memang membuat buku ini kita kan remunerasi yang berbasiskan tata kelola, kemudian dan sebagainya. Demikian jawaban saya. Jadi jangan terlalu berikutnya. Ya. Ira. Oke. Jadi Ya. untuk Pak Henry, Selamat poin-poin malam. ini kita catat, Ya. poin-poin Pak Henry. Tentu saja kalau ada rumah sakit yang bertanya yang sama, kita coba diskusikan ya. Oke, baik. Berikutnya Ibu Ira Silarahi. Silakan. Selamat malam Pak Joni. Petugas ramah. Ya, silakan. Tapi antrean 3 jam versus petugas jutek, tapi beres 15 menit. Mana yang skor premnya lebih tinggi dan mana yang lebih baik? Ya, makanya penilaian itulah gunanya validitas, ya. Jadi kalau bikin pertanyaannya validitasnya nggak betul, ya akhirnya kita salah menginterpretasi, Bu Ira. Ya, validitas
makassar sudah dicek, reliabilitasnya dicek dulu kuesioner itu. Jadi diskusi kita. Ramah perawat misalnya kan sering saya bercanda. Cepat tapi jutek. Mana? Dua-duanya nggak baik. Kita kan maunya pelayanan baik dengan ramah. Itu kan komunikasi efektif, komunikasi asertif dan sebagainya. Nah, soal pertanyaan per skor premnya itu berarti apa namanya itu kuesionernya belum reliable ya, atau malah nggak valid ya. Yang kedua, apakah pasien yang baru pertama kali berobat bisa kasih penilaian prem yang adil dibanding pasien? Ya, dia menilai yang dia rasakan itu. Kita minta dia berobat ya pertama kali gitu. Jangan juga berpikiran kalau yang pertama kali bisa jelek, yang kalau sering nggak. Malah saya mendapatkan pasien-pasien hemodialisa itu justru lebih kritis karena dia udah sering, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun dia udah tahu semua, udah bisa mengkritik. Jadi sama aja. Jadi tetap kita pengen tahu yang dia sekali itu kayak apa. Ini kan kita bercermin sekarang pengen tahu rumah sakit kita. Jadi jangan defensif ya. Kalau tujuan awalnya sudah pengen defensif kita ya gagal kita ya. Ya berarti kita memang belum PCC ya. Patient center care kita masih omon-omon PCC APT. Nah, kita pengen buktikan PCC itu konsep, APT itu cara melaksanakannya. Nah, prem dan prom ini buktinya kita ukur dari pasien. Benar nggak kita? Malah di luar negeri orang sudah mulai bukan patient center care lagi, tapi person center care. Sudah lebih jauh lagi dia Yang menghadapi besar. pasien. Kita bukan bertransaksi dengan pasien, ya. Kita itu berpartner dengan pasien. Kita bukan produk, ya. Nah, itu kemarin Dr. Peter Lahman kan cerita begitu, baik sekali. Demikian. Sementara demikian jawaban saya. Gitu Pak Niko. Ya, bisa lanjut tuh di bawahnya Bu Yani Hasita. Ya. Prom dan prem apakah sama atau harus berbeda tiap unit? Nah, ini kan tadi saya ulang lagi. Kalau Kalau prom beda. di atasnya Pak Joni, Tergantung kuesioner dibuat per penyakitnya. diagnosis. Oh, udah. Kuesioner dibuat per diagnosis. Tiara kasih. Nah, kan pertanyaannya nggak jelas nih. Prem atau prom? Kalau prom per diagnosis betul. Kalau proms. Kalau prems enggak. Kalau prems kan enggak, ya. Ya. Kalau proms tentu kita pengen tahu kualitas pengobatan. Karena sebenarnya begini sejarahnya Bapak Ibu. Prom ini kan pro asalnya, belum jadi measure. Pro ini di Swedia mulainya. Pabrik obat yang memulainya ini. Memang pengen tahu dia. Kalau obat darah tinggi yang saya kasih ini benar nggak misalnya darah tinggi, dia cek pasien bikin suara. Dia merasa udah bagus dosisnya, ternyata pada orang yang tua dengan muda beda efeknya. Obat darah tinggi, obat diabetes segala macam. Jadi asalnya PRO aja. Ini di Swedia, di Eropa Timur ya. Nah, kemudian jadi berkembang jadi PROMS ini ya gitu. Jadi perdiagnosa. Berikutnya prom dan prem apakah sama atau harus berbeda tiap unit? Nah, kan tadi sudah. Kalau PROMS berbeda tiap unit, tiap diagnosis malah beda ya. Kalau prem bisa samakan aja semua rumah sakit. Ya. Berikutnya Ibu Suryani, Dr. Joni, apakah PROMS dan PREMS dilakukan pada pasien baru atau pasien kunjungan pulang? Bisa pasien baru, kita pengen tahu. Pasien ulang juga tidak apa-apa. Makanya mungkin berikutnya kalau kita rajin atau IT kita udah bagus, pasien yang berulang tuh lama-lama beda dia sekarang. Bisa kan? Yang tadinya dia skeptis, belakangan dia udah, atau karena kita sudah memperbaiki. Kita sekalian pengen tahu co-production kita ya, perbaikan jadi co-production itu bisa perbaikan sesaat kalau untuk promnya, kalau untuk prem bisa menjadi kebijakan, jadi perbaikan menyeluruh, memanjang. Nanti dia bilang, wah beda ya sekarang saya cuci darah nih yang ke-20 ini udah beda nih. Bisa begitu ya. Jadi berpikirlah positif. Jadi pasien baru ya, pasien lama ya, kalau pasien lama kita kumpulin nanti bisa kita nilai dia bergerak nggak trennya. Itu diolah oleh IT dengan apa namanya itu. Nah, ini saya dengan Dr. Daryo sedang membuat, coba bisa dengan IT dia bisa mengukur tuh trennya tuh kayak apa. Demikian tuh. Jadi pasien baru dan lama jawabannya. Oke, mau dapat share materi bisa ya. Ibu Yusro, izin bertanya Dr. Joni, persyaratan terakreditasi paripurnakah bagi rumah sakit yang ini? Tidak. Ini Bu Ayi sudah bilang yang tidak paripurna karena kita cuplik aja nih. Paripurna kan banyak luas, 16 bab, 15 ya, 15 bab. Kalau ini kan cuma 6 panduan, 8 panduan, 8 panduan dengan 6 tempat yang dinilai. Boleh, bisa. Tidak usah, tapi sudah terakreditasi jelas. Ya, tidak usah paripurna.
Izin bertanya dok, untuk PROMS di unit yang dikonsulkan ke DPJP yang mengisi DPJ, jangan, yang mengisi pasien, nggak ada urusan sama kita. Malah jangankan ngisi, diintervensi aja nggak boleh. Kalau kita dulu kan gini, Bu, bagaimana makan obat ini? Aduh dok, obat yang baru ini perih perut saya. Ah ibu kan minumnya belum makan nasi, ibu kosong. Nah itu kita suka begitu kan? Kita membela diri atau apa namanya, kita nggak mau disalahkan. Pasien bilang, dok obat dokter yang baru ini perih perut saya. Iya ibu makannya udah makan belum? Wah itu nggak boleh. Definisi per definisi PROM itu pernyataan pasien terhadap yang dirasakan tanpa intervensi dari pemberi pelayanan. Ya, jadi jangan DPJP yang ngisi, enggak ya. Izin dok, berapa kali PROM dan PREM dilakukan dalam setahun? Nah, ini kalau PROM tergantung. Dokter itu misalnya pengen tahu pengobatan sinusitisnya, dokter Kehatin ini saya punya lengkap tuh. Dia sinusitis, dia udah ngobatin 20 pasien, 30 pasien, dia lihat, oh bener nih obat saya udah bener, bisa kan? Atau wah sebagian pasien senang obat ini, ini untuk menilai pengobatan dan tindakan, ya, atau tindakan dia di ini. Jadi bisa berubah, nanti dengar lagi dengan terjadi perubahan dengan koproduksi dinilai lagi. Jadi nggak ada ukurannya, ya berapa kalinya. Kalau PREM, PREM berapa kali setahun? Nah, bagaimana Pak Niko? Punya ide nggak? Bagaimana jawabnya nih? Kalau PREM itu dilakukan dalam Kalau setahun PREM berapa kali? setiap habis ini ya. Prinsipnya tentu setiap pasien yang masuk, kalau penyakitnya sudah ada daftar PROM, sudah punya PROM, kita berikan. Bukan Ya. tahunan nih, bukan. Ya. Setiap masuk di Ya. kalau ranap, kalau rawat jalan. Demikian. Oke, ya, jadi nggak ada ukuran. Baik, masih mohon share materi bisa Erwin Sah. Oh, Ya. oh, ini dokter kita yang kemarin habis pelatihan manajemen risiko nih. Dalam setiap teori, kalau PROM itu 10. Jangan banyak-banyak. Banyak pasien bosan, 10 paling banyak. Kalau PREM, ya karena kita menilai 6 variabel, 12. Masing-masing 2. Kalau PREM ya. Kalau PREM itu dokter, perawat, farmasi, gizi, fisioterapi, dan lingkungan. Nah, 6. 6 kali 2, 12. Kalau PROM, boleh 10. Biasanya PROM ada yang 10, ada yang 15. Ya. Jadi coba nanti kita lihat ke internasional yang sudah punya PROMS banyak. Saya punya contoh-contohnya nanti. Ya kan nggak mungkin di sini semua. Nanti insya Allah di Pitsalnas kita akan ada workshop PREMS dan PROMS. Ya, nanti kita berikan contoh-contoh apa. Begitu Dokter Erwin. Ya. Erwin kemarin baru ketemu saya nih pelatihan. Sekarang Pak Dedi, tadi udah dijawab ya. Pengukuran akan masuk ke database unit mana? Oh ya ini. Database server rumah sakit dulu, nanti dia yang misahkan sesuai rekam medis. Kalau PROM masuk ke kelompok KSM-nya, ya biar dok kan masuk ke rekam medis pasien. Nanti dinilai tapi dikumpulkan nanti ininya. Kalau PREM ke mutu, ke apa? Ke pelayanan, Adrian Trisnanta, Dok, untuk PROM ini konsepnya memang untuk pasien ya dok. Beda hal dengan PREM yang bisa diisi keluarga. PREM juga sebenarnya pasien, yang boleh keluarga hanya kalau dia anak-anak atau dia pasien di ICU. PREM juga pasien, kita pengen tahu apa yang dirasakan. Nggak mesti, keluarga itu hanya proksi aja. Proksi dari pasien kalau pasiennya anak kan nggak bisa ngisi. Nah, kita pengen tahu layanan kita terhadap anak sama pasien tadi sakit jiwa atau apa, atau ICU misalnya ya. Kalau untuk kasus yang normal, PREM itu pasien yang ngisinya. HIPI, Kalbar. Wah, ini teman kita nih dari HIPI nih ya. Waktu yang terbaik untuk mengisi PROM pada saat pasien masih di rumah sakit atau pada saat sudah pulang. Tergantung perjalanan penyakit, Bu. Pertama, PREM awal ya. Ini saya kan kebetulan Dr. Niko kan ngajar di Esa Unggul. Sudah 2 kali, 3 kali pelajaran. Yang terakhir saya beri tugas namanya project individual. Mereka bikin penelitian di rumah sakitnya. Bagus-bagus ternyata ya. Walaupun belum pernah ada dia. Nanti habis itu silakan dokternya menentukan, saya pengen tahu setelah 3 hari makan obat atau pas pulang boleh juga. Itu perjalanan penyakit yang akan menjawab, bukan. Makanya ini sangat tergantung pada dokternya, spesialisnya, KSM-nya gitu ya. Jadi bukan kita nentukin. Bisa saya tambah sedikit? Jadi saya tambah sedikit Pak Joni.
Bisa. Silakan, Pak Rika. Jadi prompt itu masukan dari pasien, suara pasien, lalu kita harus melakukan analisis. Mungkin saja rencana yang sedang dijalankan perlu sedikit dirubah Ya. atau banyak dirubah. Itulah co-production namanya. Asukan yang disusun bersama pasien. Ya, Itu itu ya. dia. Jadi Jadi bukan alat pada juga saat itu. pulang. Kalau pulang ya kita nggak bisa merubah. Nggak ada masukan dari pasien. Lanjut, silakan. Oke. Ibu Pak Eka Wahyu dari RSC Gunung Jati ya. Izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa PREMS dan PROMS ini ditautkan dengan RME pasien ya. Dan dokter dapat melihat datanya. Jika masukannya negatif, apakah tidak berpengaruh terhadap pelayanan pasien tersebut jika dokter merasa tersinggung? Nah, ini dia. Apakah hasil PREMS PROMS ini di RME disamarkan nama pasien? Tidak. Tidak disamarkan nama pasien. Memang kita ingin tahu dari dokter ini. Jadi ini memang kita berlegowo dong. Dan kan ini kalimatnya bukan kalimat-kalimat negatif. Dia jelas yang dirasakan. Malah dokter bisa memperbaiki diri. Kenapa? Ibu merasa kurang jelas saya menjelaskan. Ibu jawab di sini saya udah angka. Oke, apa yang kurang jelas? Jadi kita memperbaiki diri. Jadi jangan nggak tersinggung, nggak kalau masih tersinggung ya belum punya PCC, darahnya belum PCC, DNA-nya. Istilah Pak Niko tuh DNA-nya belum PCC nih. Ya kita Iya. masih provider oriented. Bagaimana gue? Gue kan bagus, gue kan hebat. Kok berani-beraninya bilang lo nggak jelas dari gue ya gitu. Kalau premnya ya, kalau prom, nah dia yang ngerasain. Itulah kadang-kadang kita dokter. Saya kan dokter bedah. Saya juga tuh pasien dok sakit. Ah nggak ada itu. Saya tarang. Lah kan saya yang ngerasain sakitnya katanya kan. Saya udah kasih obat dok. Ini nggak memperkuat sakit. Oh nggak ada bu. Di buku nggak ada. Emang buku yang ngobatin. Saya yang ngerasain. Nah kalau pasiennya berani kan gimana? Nah itulah kita sekarang jangan sampai digituin sama pasien. Kita dapat speak up. Pasien kita nggak bisa speak up. Nggak, itu budaya itu nggak ada di kita. Sungkan. Sekarang tertulis kita lihat. Benar nggak obat kita ini? Ini pasien-pasien kronis dok, ini yang bertanya mungkin nggak ngerasain. Saya sebagai keluarga pasien, anak saya diabetes, ya diabetes itu bagus dokter. Pak dari forum ini saya memuji, nggak usah sebut namanya karena anak saya diabetes, dia bilang, Keti anak saya, Keti, kamu coba ukur gula darah kamu pagi, siang, malam. Kamu makan kamu berapa itu? Akhirnya dia disuntik anak saya kan, dia diabetes. Nah ini kalau gitu kamu pagi segini aja, 6 unit. Nah, siang harus 12 nih, karena banyak kamu makan, malam sih. Jadi nggak kayak dulu kan 3 kali 8 suntiknya. Nah, pasien diabetes itu hipoglikemik lebih bahaya daripada hiperglikemik. Betul Pak Niko? Nah, Iya, jadi betul, betul. jadi itulah yang co-productionnya itu. Jadi nggak tersinggung dokternya. Kita beda. Kita udah harus meningkat lah. Dulu dokter diminta nomor teleponnya, langsung marah kan perawat. Nggak bisa. Kalau sekarang dokter malah menyediakan nomor telepon WA, Grab. Ada lagi adik saya dengan dokter ahli Kahom punya nomor WA. Tanya, Indok ini gini-gini sakit Darmais ya. Senior itu. Dokter sekarang kalau nggak mau kasih nomor WA ke pasien, nggak laku dia dok. Kata dia, wah berani dia bilang begitu kan. Jadi begitulah, zaman sudah berubah teman-teman. Itu yang harus kita sadari. DNA PCC itu harus masuk ke otak kita, ke badan kita. Oke, mana lagi nih? Mohon arahan sebaiknya mengisi Safety prom di awal masuk. Rumah Sakit Karitas Bakti 2236. 20 Udah di jam bawah ya. 20.36. Safety ya, Yes. dari Rumah Karitas Ya, Bakti ya. silakan. Izin bertanya Pak, bagaimana sebaiknya mekanisme evaluasi PREM dan PROM dan apakah bukti hasil evaluasi PREM dan PROM wajib didokumentasikan dan dalam bentuk apa? Serta bagaimana tindak lanjut yang dilakukan apabila hasil PREM atau PROM menunjukkan nilai yang rendah dan yang terakhir siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Nah, jangan dicampur aduk PREM dan PROM. Kalau PROM itu langsung muncul di rekam medis, itu akan dokter langsung bisa memperbaiki tadi dokter Niko katakan. Dia co-production ya, mungkin obatnya kurang dosis atau bagaimana. Kalau PREM memang dievaluasi setelah sebulan oleh manajer mutu boleh siapa yang ditunjuk oleh direktur. Nanti muncul ya, saya di rumah sakit yang kami nilai itu dia punya nih dok. Selama sebulan ini begini nih. Prem perawat begini, angkanya ini dokter begini. Nah, kami perbaiki, artinya ditanya, akhirnya bulan depan dilihat lagi kan tiap bulan kalau prem itu. Jadi masuknya kan langsung ke rekam medis. Ya.
udah Putus-putus. nggak bisa. Sekarang itu kita nggak bisa main-main lagi. Bicarakan secara baik, ya kan? Jadi bukan untuk menyalah-nyalahkan, bukan. Ya sama. Jadi bedakan antara prem dengan prom. Demikian jawaban saya untuk Bu Safety ya. Ya, Oke. lanjut. Abdal, Abdal. seandainya DPJP disuruh mengembalikan jasa medis seandainya BPJS defisit. Nah, ini kan nggak ada urusan dengan begini nih. Nggak ada urusan, nggak ada. BPJS defisit ini kan Lanjut, skeptis. Maka saya pikir lanjut. skeptis dengan rumah sakit. Nah, ini bukan Ya, nggak topik kita bukan. ya, nggak topik kita. Ya, lanjut. Pak Golda, Pak Lengkun, Ivon. Dokter, apakah prom diisi pada setiap pasien kontrol? Misalnya pada beberapa penyakit dengan respon terapi dan tindakan yang lama. Jadi misalnya prom diberikan saat 3 dan 6. Jangan 3 dan 6 bulan tadi. Ada penyakit kronis mungkin. Tapi kalau penyakit yang dirawat, Dokter Niko udah katakan, selama perawatan pun dokter pengen tahu. Jadi kita real time kan, respon cepat kita. Dirawat baru 2 hari pun dokternya pengen tahu yang saya kasih kemarin terapi bagus nggak? Kan macam-macam sakit Bu. Misalnya pasien paru, pasien asma attack, asma itu diobatin ini kan tiap obat beda anunya sama pasien. Ya, karena umurnya, karena seksnya beda. Jadi itu bisa jadi penelitian juga. Nah, jadi setelah 2 hari dia lihat, oh bagus, oh, cocok nih obat saya nih. Apa dokter baru, oh ini untuk asma attack, apa asma bagus nih. Jadi bisa. Nah, yang kronis betul bisa. Yang dengkul tadi sudah lama saya dokter ortopedi untuk dengkul memutuskan kapan dia harus dioperasi ganti sendi. Coba tanya Pak Niko nanti. Itu kan pasti dari prom dia tuh. Pasti dari prom, nggak mungkin dia aja. Ini mesti dioperasi. Nah ini penyakit kita dulu. Kita tuh selalu kita yang berkuasa nih dokter nih ya ngobatin pasien ini. Sekarang tuh suara pasien. Saya kemarin Pak Terlahman sampai berani bilang dia saya prostat, dia bilang saya nggak mau di kemoterapi, diturutin. Ya kan? Kalau di sini wah marah-marah dokternya udah kan. Nah, beda. Jadi memang kita harus membuka diri sekarang ini. Betul ya Pak Niko ya? Pak Joni, Ya. ini mungkin bisa dikembangkan sedikit. Ya. Prem dirawat jalan bagaimana? Ya. Ya, Sama. ya. Rawat jalan kan memang dia datang lagi seminggu lagi. Ya. Kita lihat setelah dia makan obat seminggu, kita tanya isi di prom di rawat jalan bisa untuk penyakit yang kronis kan berulang. Nah, saya ingat nih cerita ini dengan Profesor Eugene yang dari Rumah Sakit Hitchcock di New Hampshire yang saya ketemu di Seoul 3 tahun yang lalu. Dia bilang sekarang kata dia, ini menarik juga. Kita kan pasien berobat ke kita seminggu sekali, sebulan 4 kali. 4 kali 30 menit berapa? 120 menit. Itu namanya healthcare dari kita katanya. Pasien di rumah tuh berapa jam tuh? Berapa menit? 1200, 1700 menit. Itu self-care. Kita pengen nggak self-care itu aman? Kata beliau. Pengen. Kalau gitu kita bikin kontak dengan dia. Nah itu. Jadi dia isi kalau mereka itu sudah mengisi, masuk ke rekam medis, dia tahu. Sehingga waktu kontrol katanya saya nggak usah banyak cerita. Kamu dalam seminggu ini kurang baik ya, kadar gula kamu turun naik. Nah ini coba obatnya. Nah itu dia responnya. Jadi prom itu, ini prom ya kalau dengan dokter. Saya ngobrol langsung dengan Profesor Eugene dari Hitchcock Hospital dari New Hampshire. Saya banyak terinspirasi dari itu. Jadi dia bilang kita tuh kan juga ingin bukan hanya di rumah sakit ngobatin pasien. Self-care pasien itu berkali-kali. Kita tuh cuma nggak sampai 2% yang dengan kita. Di luar itu, nah kita buka lah dengan telemedicine. Nah itu kita gunakan telemedicine untuk meningkatkan kualitas healthcare kita, self-care. Demikian Pak. Baik, Saya Pak kembangkan. Joni, hampir katakanlah ada 2-3 menit lagi. Ya, Mungkin satu pertanyaan dan closing statement. oke. Safety udah tadi ya. Ini materinya Ian. rupanya Pak Indra atau siapa? Ruby. Materi. Ini ada Pak Ian Aslian, teman kita dari Ambon nih. Assalamualaikum dok, izin bertanya, jika PROMS dan PREMS menempatkan pengalaman serta suara pasien sebagai sumber pengetahuan yang sah dalam pelayanan kesehatan, bagaimana rumah sakit menyeimbangkan antara evidence-based medicine yang berbasis objektivitas ilmiah dengan pasien reported outcome dan pasien reported experience yang bersifat ini masih dicampur juga, jangan dicampur. PROMS itu betul evidence based, kita ngobatin evidence based, nggak boleh ini pasien jadi enggak dong, itu kan karakteristik pasien Pak Aslian. Kalau prom itu ya jadi obatnya evidence based, jangan tapi bisa juga kalau dokter yang biasa ngobatin yang tidak evidence based, dia mulai nyadar, wah ini saya mesti perbaiki. Nah itu ya, kalau PREMS itu kan pelayanan. Sekarang Kemkes udah mau memakai Google Review kok, lebih parah, lebih subjektif dan lebih nggak terukur.
ya. Tapi kata Kemkes saya ngobrol ya, kita pengen dengar pasien gimana, kata Bu Evi kemarin di diskusi itu ya. Nah, jadi jangan skeptis kita. Ya, kalau pengobatan evidence based tetap harus ya, kan pakai PPK, dokter ngobatkan pakai PPK. PPK itu dari PNPK, itu evidence based. Nah, itu kan anunya kiat-kiatnya aja, bukan kita harus ngerubah obat, enggak. Tapi kalau pasien kanker, saya kemarin kan membimbing di apa namanya itu di Darmais, betul kemoterapi itu banyak sekali keterlibatan pasien. Nah, saya kan kebetulan anak saya juga breast cancer yang diobatin. Setelah kemo yang ketiga drop dia. Nah, itu kan kita ceritain akhirnya ditunda. Itu kan co-production. Dok, lemes dok anak saya. Waduh, muntah begini begitu. Oh ya udah kalau gitu kita tunda dulu ya. Satu siklus ini kita tunda. Itu apa bukan co-production? Betul ya Pak Niko ya? Ya, Nah, ya, betul, itulah. betul. Jadi lihatlah secara positif teman-teman. Jangan skeptis, jangan skeptis kita seolah kita mau diatur pasien, bukan demikian. Bukan diatur pasien kita, tapi kita memasukkan suara pasien menjadi bagian dari terapi kita. Itulah yang disebut PCC APT. Ya, oke, itu saran saya. Baik. Jadi saya tambahkan saja, memang evidence based ada pagar-pagarnya. Nah, Ya, ya, di dalam pagar itu masih ada koridor, ada ruang-ruangnya. ya, ya, Kalau ya, memang usulan permintaan dari pasien bisa dipenuhi, kita penuhi. Kalau ya, tidak bisa, kita jelaskan bahwa evidence based atau risikonya sangat tinggi kalau permintaan Bapak kita ikuti bla bla bla. Ya. ya, ya, Jadi ya, ruang evidence based memang selalu ada, ya harus dijaga. Tapi secara permintaan pasien lewat prem itu kita perhatikan. Saya kira waktunya juga, Pak Joni silakan closing ya. statementnya. Ya, jadi memang prem dan Prem barang baru kan nih buat kita, tapi kita coba. Jadi jangan langsung ke rumah sakit promo semua dokter bikin prom, marah lagi dokter. Kita minta aja satu-satu dokter tanya. Saya asal berobat saya tanya itu. Saya waktu frozen shoulder saya, dokter ngukur ini punya nggak prom? Ada, dia bilang. "Nah, sudah jalan belum dok? Rumah sakit belum mendukung. Dia waktu sekolah belajar. Belajar saya sinus berobat. Dok ada prom belum? Nah, kita kasih. Jadi silakan tiap-tiap profesi suruh mencari sendiri promnya. Itu untuk prom ya, prom. Jadi nggak usah semua lah, nggak usah bersemangat. Untuk jangan dikira oh nanti HPCC nggak lulus, HPCC awardnya nggak bisa, nggak. Satu pun bisa ya, berarti sudah mulai menerapkan. Tuh, kalau prem juga generik, gampang pertanyaannya, sehingga kita bisa tahu bagaimana experience pasien dari mulai masuk di rumah sakit kita, berobat di poliklinik dengan 10 atau 12 pertanyaan tuh, itu tujuannya memperbaiki rumah sakit kita. Saya pikir jadi sekali lagi jangan skeptis, jangan punya pikiran nanti kita diatur nih oleh pasien, bukan. Dan tidak menambah biaya, tidak. Jadi nggak ada hubungan dengan ini. Malah mungkin kalau kita berikan ke BPJS, dia kan sekarang BPJS itu kan membeli strategic purchasing kata Pak Prof. Laksono waktu itu. Mereka strategik. Waktu kita juga dengar tuh di ISKWA. Mereka tuh strategik. Jadi pengen tahu apa value dari uang yang dia bayar itu, value-nya. Nah, jadi value itu kita kasih yang dari kita dan dari pasien. Kalau kita tentu ada angka kesembuhan, angka relapse, angka kematian, dan macam-macam. Tapi yang dari pasien kita masukkan. Itu saja dari saya, Pak Niko. Baik, terima kasih Pak Joni. Saya tidak usah menyimpulkan begitu komprehensifnya penjelasan Pak Joni. Prinsipnya adalah PCC APT itu mengutamakan pasien, tetapi semua dalam koridor evidence base yang harus kita berikan. Baik, Tolong Pak, pertanyaan yang lain suruh dicatat aja oleh oke, dosen Pak nanti kita jawab pakai WA. Hana, Ya. Ibu Hana, tolong dan staf kas lainnya, tolong dicatat akan dijawab oleh Pak Joni secara tertulis nantinya. Ya, Ya, mungkin kita baik. bisa dalam konsultasi ya klinik. Untuk menutup KSK ini, lagi kembali kepada Dr. Hani dan kemudian ditutup langsung aja juga dengan doa dari Dr. Hani. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Niko. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak Niko dengan Pak Joni. Saya melihat dari kualitas pertanyaan memang daging semua ya. Jadi kelihatannya bahwa orang betul-betul dia ingin tahu, ingin menerapkan. Mungkin usulan saya kita akan minta pada Pak Sutoto mungkin
minggu depan kita lanjutkan, misalnya Jumat depan, mungkin Pak Niko yang ngomong, tapi kita pertanyaannya yang lanjutan masih masih prom dan prem masih bisa masuk. Jadi eh, ini sesuatu yang baru dan semua interesting ya. Itu Hmm. hampir 600 loh Pak. Itu nggak Ya. gampang gitu, cuman untuk sesuatu yang baru sangat-sangat hebat sekali. Dan kalau kita menjelaskan dengan baik prom dan prem ini pendahuluan yang baik untuk HPCCA. Jadi rumah sakitnya udah mulai mulai dengan apa namanya? Dengan prom dan prem, sehingga nanti kalau mereka mereka daftar untuk prom dan prems itu sudah ada look back-nya. Ya, teman-teman sekalian, ada look back 3 bulan. Jadi Anda bisa mulai prom dan prem dari apa yang Anda dengar. Nggak apa-apa kalau salah, nanti kita benerin dulu. Tapi tapi sudah mencatat, ya. Jadi itu itu intinya. Jadi mudah-mudahan kita 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 usul nanti, karena ini em, apa antusiasmenya sangat tinggi. Ya. Tolong dicatat ya pertanyaannya. Jadi nanti kita bisa bisa ajukan kepada Pak Sutoto untuk maju. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Saya sangat gembira dengan respons yang sangat positif dari teman-teman sekalian tentang prom dan prems ya. Mungkin sebagian masih banyak yang eh, belum cukup mengerti ya, sehingga eh, melihat bahwa kelihatannya apa dengan BPJS tidak tidak mungkin bisa menyenangkan pasien dan sebagainya, itu nggak nyambung ya. Jadi eh, memang ada beberapa hal yang kita jelaskan kepada pasien, Bu, nggak bisa Bu, karena polisi BPJS seperti ini. Ya, jadi kita harus 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 bagaimana dengan polisi BPJS seperti ini. Tapi tetap bahwa kita ada di side-nya pasien. Jadi jadi pasien itu akan merasa bahwa mereka eh, dibantu oleh kita ya. Jadi itu. Dan yang satu yang selalu Pak Niko katakan, pasien itu raja. Kalau nggak ada pasien, rumah sakit tutup. Jadi jangan jangan apa namanya? Anda berpikir kalau kalau BPJS kalau BPJS nggak ada, nanti nanti rumah sakitnya tutup. Kalau nggak ada pasien juga rumah sakitnya tutup juga gitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Dan sebenarnya BPJS itu eh, buat dia juga sangat 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 penting bagaimana pasien itu dipuaskan ya Pak Niko. Ya. Jadi BPJS juga kalau pasiennya semua menggerutu pada ngamuk semua kan dia repot juga gitu ya. Jadi dan promprems ini juga bisa nanti sampai kepada BPJS gitu. Ya bisa 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 untuk perbaikan mereka juga nanti. Ya. Satu lagi mungkin yang saya sampaikan, eh, manfaat dari proms itu nanti Anda bisa lihat bahwa eh, keunggulan dari terapi Anda, prom ya, keunggulan dari terapi di tempat kita appendicitis itu 100% promnya baik. Orang-orang langsung langsung merasa perbaikan. Itu itu suatu statistik jadinya, ya. Dan itu bisa menjadi menjadi promosi. Betul Pak Jati, Pak Niko, Ya. Pak Joni ya. Oke. Jadi eh, makin banyak makin banyak spesialis yang memahami, makin makin banyak semua orang mulai berlomba-lomba bikin prom. Ya, kalau prom itu kan yang bikin spesialis nanti ya per SMF. Jadi makin mereka ngerti, makin mereka berburu-buru untuk membuat proms, dan itu nanti mengangkat seluruh rumah sakit. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi saya ucapkan tadi, eh, saya jadi eh, panitia dari rumah sakit terbaik di IHF, International Hospital Federation, itu tingkat dunia ya. Dan semuanya di semua titik itu diminta patient experience. Di semua titik diminta patient experience. Dan itu kita belum catat gitu ya. Jadi itulah repotnya kita untuk masuk ke tingkat dunia. Jadi kita betul-betul harus mulai dengan tingkat dunia, dan eh, agar agar supaya eh, knowledge kita tentang prom dan prem segala macam tidak salah, kita selalu mengundang guru-guru dari luar. Karena itu tolong Anda ikut setiap Jumat terakhir
international webinar dari PCCI, KARS, dan ASQA. Itu banyak banyak semua pembicaranya dari luar, satu pembicara dari luar, semua profesor-profesor dan orang-orang yang sangat ahli. Dan itu undangannya itu setingkat Asia ya, karena melewat ASQA. Jadi banyak orang banyak orang banyak orang luar negeri juga masuk. Dan yang harus itu ya Anda harus belajar ya mulai belajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mungkin sebentar lagi akan ada apps-apps yang orang ngomong bahasa Inggris kita Anda dengar bahasa Indonesia. Iya, Saya bisa. pikir tidak akan lama lagi itu akan semua akan berjalan. Dan kalau mau bertanya gampang sekali dengan ChatGPT atau dengan Meta, dengan apapun Anda bikin pertanyaan dalam bahasa Indonesia, Anda tanya. Juga Anda bisa tolong bikinkan saya pertanyaan pada topik ini. Ah, dia juga bisa bikin pertanyaan. Bikin dalam pertanyaan dalam bahasa Inggris, semua akan gampang. Ya, tolong eh, ikut kita, ayo bersama-sama kita meningkat ya. Jadi kita tidak tidak hanya dengan akreditasi lulus selesai, bukan ya gitu. Kita masih untuk melangkah menuju rumah sakit internasional yang maju di tingkat-tingkat dunia. Kita tidak cukup dengan akreditasi kemudian kita paripurna terus kita sudah di tingkat dunia, nggak ada. Jadi kita mesti banyak. Kita Pak Niko eh, juga banyak belajar juga dari luar, kita juga banyak belajar dari luar, kita terus berusaha. Jadi eh, tidak ada berhenti belajar itu. Ya, berhenti belajar itu kalau sudah mati dia baru berhenti belajar. Kita terus di Kars itu setiap setiap minggu kita digedor terus untuk membuat sesuatu yang baru ya. Jadi ayo teman-teman sekalian, eh, ini Prom dan Prens ini sangat-sangat penting untuk masuk ke rumah sakit internasional ya. Jadi kita sebenarnya ketawa-ketawa juga kalau kita mau apa namanya medical tourism, tapi kita Prom dan Premsnya kita kepuasan pasien tidak dihargai, ngamuk semua lah kali orang bule-bule datang ke sini. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Bukan tadi kata Pak Joni bukan kita jadi kacungnya mereka, bukan. Tapi dengan memuaskan pasien, kemudian pasien ngomong dari dari mulut ke mulut, dan nanti ya itulah kejayaan dari rumah sakit. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Joni dan Pak Niko. Uh, kita akan bersama-sama kita bertiga nanti akan minta ke Pak Toto apakah bisa supaya jangan hilang gitu. Jadi knowledge-nya ini masih anget gitu ya. Jangan sampai basi. Kalau bisa Jumat depan eh, kita kita lanjutkan mungkin Pak Niko ini masih banyak sekali ilmunya yang belum dikeluarin, tapi Pak Joni kebagian moderator dan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang belum ada. Kalau Anda masih ingin bertanya, silakan aja. Mungkin bisa langsung ke Pak Joni. Nanti nanti akan kita jawab pada minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Eh, dengan ini saya nyatakan acara ini ditutup dan saya sangat berbesar hati karena respons respons teman-teman sekalian yang sangat eager, sangat ingin untuk maju, sangat ingin untuk mempelajari sesuatu yang baru ini. Ya tidak susah-susah amat gitu, cuman memang harus harus belajar. Jadi eh, mesti terkait dengan IT itu namanya maturity, dan rumah sakit itu sekarang sudah wajib punya tenaga IT. Jadi itu sudah termasuk Ya. daftar karyawan gitu ya. Jadi kalau susah kalau Anda petugas IT-nya dari luar hire, terus nanti setiap apa manggil mesti bayar, wah udah repot. Jadi harus harus ada petugas IT. Sekarang di Kars juga petugas IT-nya 3 di bawah Dr. Joni. Jadi itu membawa serat kemajuan. Oke, dengan ini saya nyatakan acara ini kita tutup. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan minggu depan dan kita akan akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam. Mohon yang teman-teman yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami bersyukur, ya Allah. Kami mengucapkan terima kasih bahwa tanggapan yang begitu hangat, tanggapan yang begitu baik datang dari seluruh teman-teman eh, yang mengikuti acara ini sampai lebih dari 600 tadi saya lihat. Jadi sesuatu
menunjukkan suatu minat yang luar biasa pada topik yang baru ini. Topik yang baru ini juga, ya Allah, akan berkembang lagi, didukung oleh Kemkes dan Persi, dan eh, kita memang memulai di depan, dan semoga eh, bisa membantu rumah sakit untuk menjadi kebaikan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu, berkah-Mu kepada KARS dan PCCI. Ya Allah, berikan rahmat dan berkah-Mu kepada ASKWA dan ISKWA. Ya Allah, berikan rahmat dan berkah-Mu kepada seluruh surveyor, berikan berkah dan rahmat-Mu kepada semua rumah sakit yang berhubungan dengan kami. Semoga kami bisa memuaskan eh, segala kebutuhan mereka, dan semoga kami juga bisa membantu mereka untuk naik ke jenjang-jenjang dunia yang membanggakan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Pak Ani, Bapak Ibu sekalian. Demikian kita telah menjalani. Sampai jumpa pada acara-acara lainnya. 65 pertanyaan yang belum dijawab, Pak John. Ya, nanti Oke. dijawab. Ya. Nanti Ya, ditampung. silakan dicatat ya. Jo,